Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur fungsi tubuh tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia dan berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas, karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun tubuh, serta vitamin dan mineral sebagai pembantu reaksi-reaksi di dalam tubuh. Tumbuhan padi merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan beras, yang kemudian dimasak menjadi nasi yang berfungsi sebagai karbohidrat. Bagaimanakah padi dapat menghasilkan beras? Di manakah proses tersebut berlangsung? Bagian manakah dari tumbuhan yang berperan dalam proses tersebut? Yuk kita pelajari. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berfungsi sebagai penghasil. Tumbuhan padi akan menghasilkan beras melalui proses fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada daun. Daun tumbuhan memiliki struktur yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya akan ditangkap oleh pigmen hijau dalam daun atau klorofil, yang kemudian diubah menjadi energi kimia, selanjutnya disimpan sementara untuk digunakan dalam pengubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh atau trayopita. Tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita meliputi tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan berpembuluh atau trayopita meliputi tumbuhan paku, pteridophyta, dan juga tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Selanjutnya, tumbuhan berbiji dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Nah, adik-adik, masih ingatkah apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tahukah adik-adik organ penyusun tumbuhan berpembuluh? Oke adik-adik, tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun dari dua kelompok organ, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan. Organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Akar merupakan organ tumbuhan yang pada umumnya terletak di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, dan tumbuh menuju ke pusat bumi.
Fungsi akar terdiri dari 1. Menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah. 2. Menyerap air serta mineral dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan tertentu, akar mengalami modifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh, singkong dan bengkoang. Selain itu, akar juga dapat menyerap oksigen atau untuk bernapas. Misalnya, pada tumbuhan bakau. Sistem perakaran pada tumbuhan terdiri dari 2 macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut. Contohnya, padi, jagung, dan rumput. Kemudian, tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Contoh, kacang tanah dan mangga. Organ yang kedua yaitu batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Pada umumnya, batang berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Fungsi batang terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. 2. Sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Dan yang ketiga, sebagai pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh, tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Organ yang berikut yaitu daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya, daun berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yaitu klorofil. Fungsi daun yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi dan respirasi tumbuhan. Pada tumbuhan monokotil, daun memiliki peruratan daun sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Organ generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga terdiri atas tangkai, kelopak, mahkota, dan alat reproduksi yang berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.